Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, senang kita kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita insyaallah ta'ala akan membahas karya-karya agung dari Hazrat Masih Maud alaihissalam yang telah terkompilasi dalam kitab Ruhani Hazain. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas buku keempat dalam jilid ke-8 Ruhani Hazain. Judul bukunya adalah Sirul Khilafah. Secara makna artinya adalah rahasia khilafat. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita Bapak Maulana Ridwan Buton. Mari kita sapa beliau dan kita masuk kepada diskusi buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita langsung ke pembahasan buku ini. Sirul Khilafah adalah buku selanjutnya yang ditulis oleh Hazrat Masih Maud dan buku ini ditulis kembali dalam bahasa Arab. Saya ingin tahu apa sih yang melatar belakangi beliau atau mendorong beliau sehingga beliau menuliskan buku ini? Bisa Bapak jelaskan? Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang dari buku ini adalah buku ini ditulis pada tahun 1894 ya, atau yang bertepatan dengan 1312 Hijriah. Nah, buku ini beliau tulis dalam situasi ketika beliau tengah menjawab penentangan dari kalangan Sunni yang banyak mengkafirkan beliau. Kemudian beliau sibuk, benar-benar sibuk. Kemudian datangnya dalam waktu itu saudara-saudara kita dari pencinta Ahlul Bait yang menamakan diri mereka sebagai Syiah, tapi tidak semua ya. Yang dimaksudkan tertentu saja, karena ada juga yang baik yang senada dengan Ahlus Sunnah juga, tapi yang beliau jawab di sini adalah para penentangnya, yang orang-orang Syiah yang khususnya. Ya, mereka meminta kepada beliau untuk menguraikan perkara yang berhubungan dengan khilafah atau imarah, karena ini merupakan hal yang berhubungan sekali dengan perselisihan antara Sunni dengan Syiah selama ini. Nah, beliau pada awalnya beliau tidak langsung menerimanya. Beliau menerima ya, tapi karena sudah berturut-turut beliau terima itu surat, kemudian ada yang datang meminta beliau supaya menguraikan masalah ini. Pada akhirnya ya atas petunjuk Allah Ta'ala beliau menulis buku ini. Oke, baik. Artinya beliau menulis buku ini tentu ada petunjuk dari Allah Ta'ala ya Pak ya, dan tetapi kan sebelumnya sudah berkali-kali orang Syiah, beberapa orang Syiah kita sebut begitu, yang menuliskan kepada beliau atau meminta beliau untuk menguraikan mengenai masalah imarah dan khilafat ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Sebelum kita membahas secara mendalam buku ini, saya ingin tahu apa saja bagian-bagian yang ada di dalam buku ini. Iya, buku ini terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama bagian awalnya tamhid ya, itu pembukaannya. Kemudian yang kedua ya adalah pembahasan tentang Sirul Khilafah, dan yang ketiga pembahasan tentang kemahdian. Nah, itu 3 bagian penting dari buku ini yang perlu kita ketahui. Oke. Kita masuk ke bagian pembukaan, yaitu tamhid ya Pak ya. Yang dibahas di sana apakah hanya latar belakang saja atau ada hal lain yang dibahas? Ya, dalam tamhid atau pembukaan ini beliau menyebutkan ya bahwa hal-hal yang dipermasalahkan itu ya dalam buku ini adalah ada dari kalangan yang menamakan diri mereka pencinta Ahlul Bait atau kalangan Syiah ya, yang menentang para sahabat, mencaci maki para sahabat ya, yang menyalahkan para sahabat, dan termasuk kepada ummahatul mukminin juga, kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hal ini membuat beliau ya harus menjawabnya, meluruskannya. Ya, sebab ini masalah yang berkepanjangan hingga saat ini. Oke, artinya ada tuduhan-tuduhan juga disebutkan di sana di bagian tamhid ya Pak ya? Iya, iya. Oke. Bagian kedua Bapak sampaikan tadi adalah mengenai Sirul Khilafah. Ini apa yang dibahas di sini? Apa saja poin-poinnya bisa Bapak sampaikan? Iya, Sirul Khilafah di sini ya ketika pembahasan adalah pertama adalah beliau
memberikan pembelaan kepada para khalifah. Ya, ya. Beliau menjelaskan bagaimana mereka terpilih. Karena sebelumnya ada tuduhan, pada bagian tamhid tadi ada tuduhan bahwasanya khalifah yang terpilih itu 3 khalifah yang pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, itu mereka tidak berhak untuk menjabat sebagai khalifah. Ya. Salah satu di antara alasannya adalah karena yaitu tidak sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah sebetulnya yang harus menjadi khalifah pada saat itu adalah Sayyidina Ali ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berdasarkan pada cerita mereka. Ya, yaitu yang berhubungan dengan kasus kertas, ya, yang isinya katanya dalam tanda kutip bahwa ada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setelah beliau wafat yang akan menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Oke, bagaimana Hadrat Masih Maud kemudian menjawab mengenai tuduhan tersebut? Iya, Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam menjelaskan hal ini, beliau katakan bahwa sesungguhnya permasalahan yang sampai kepada saudara-saudara kita Syiah dan juga kepada saudara-saudara kita Sunni itu rata-rata merujuk kepada kabar-kabar, ya. Sementara beliau katakan bahwa kabar-kabar itu ada yang banyak mengandung dhon. Ya, oleh karenanya beliau katakan bahwa untuk menyelesaikan masalah ini yang terpenting adalah kita semua kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Dan beliau tegaskan bahwa ya, inna ayat al-Furqan, bahwa sesungguhnya ayat al-Furqan itu yaqiniyatun, itu meyakinkan. Wa ahkamaha, ya, qat'iyatun, dan hukum-hukumnya, ketetapan-ketetapan itu pasti. Wa ammal akhbar wal athar, adapun berita-berita atau athar-athar itu, ya, itu dhanniyatun, itu hanya sekedar sangkaan, dugaan. Ya, wa ahkamuha syakkiyatun. Ya. Dan hukum, kalau dihukumkan itu banyak mengandung keraguan. Ya. Ya, beliau katakan walau kanat marwiyatan, sekalipun riwayat-riwayat itu diceritakan oleh minas thiqat, dari orang-orang thiqat, wa naharirir ruwat, dan para perawi yang dianggapnya pakar atau berkompeten dalam hal ini, kredibel. Sekalipun demikian, tidak akan bisa sampai kepada derajat yang meyakinkan seperti Al-Qur'anul Karim. Oleh karenanya beliau katakan bahwa untuk menjawab permasalahan ini semua kembali kepada Al-Qur'an. Dan beliau pastikan bahwa satu-satunya ayat yang paling kokoh dalam memberikan penerangan kepada saudara-saudara kita yang menentang 3 khalifah yang pertama ini adalah ayat istikhlaf, ayat yang berhubungan dengan kekhilafahan, yaitu surah An-Nur ayat 56 kalau dihitung dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak dihitung dengan bismillah, ayat 55. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Beliau jelaskan bahwa maksud ayat ini adalah khilafah itu dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Minkum, dari antara kalian umat Islam. Ya. Kemudian dan mereka beramal soleh. Nah, sejarah Islam membuktikan bahwa setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang terpilih menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau katakan bahwa ketika Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang maha benar, ya, menyatakan bahwa khilafah itu untuk orang yang beriman, maka dengan terpilihnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah yang pertama sudah membuktikan bahwa beliau adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, artinya adalah tidak ada dalam sejarah Islam ini selain Abu Bakar yang menjadi khalifah pertama saat itu. Oleh karena itu, ketika menuduh beliau sebagai orang yang zalim misalkan, kemudian menuduh beliau sebagai perampok, perampas kekuasaan, nah ini berarti sama dengan menentang Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari ayat ini. Ya, karena janji itu diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau kita mengatakan bahwa Abu Bakar tidak benar, naudzubillah min dzalik, maka seluruh sahabat masa itu, ya, siapapun dia masa itu, karena tidak ada khalifah selain Abu Bakar, naudzubillah, mereka bukan orang-orang yang soleh. Dan lebih hebat dari itu beliau katakan, bahkan termasuk Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu pun ikut berbaiat kepada beliau. Salat 5 waktu bersama beliau di belakang Abu Bakar, di belakang Umar,
di belakang Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Artinya ketika para sahabat ini diingkari, maka berarti apa yang terjadi dengan kita semua umat Islam? Kalau para sahabat yang dulu sebagai orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW dikatakan sebagai orang-orang yang berperilaku tidak baik, maka siapa lagi yang akan lebih baik? Sementara Allah Ta'ala sudah menjelaskan hal itu dalam Al-Quran. Itu ayat pertama yang beliau sampaikan. Jawaban kedua yang beliau sampaikan juga adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang sahabat yang dalam Al-Quran dikatakan Thani Athnain, yaitu satu dari antara dua orang, orang kedua dari antara dua orang. Yaitu ayat ini berhubungan dengan kisah ketika hijrah Rasulullah didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar. Lalu mereka bersembunyi di gua, sehingga kesedihan, ketakutan muncul kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu Allah turunkan ayat, La tahzan, innallaha ma'ana. Hai Abu Bakar, sesungguhnya jangan takut, la tahzan, jangan engkau takut. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyertai kita berdua. Jadi ayat ini ya begitu jelasnya. Allah Ta'ala menyatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu itu disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah dan Abu Bakar dua orang yang disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika hukum Al-Qur'an yang sifatnya abadi ya sampai dunia ini kiamat, ini keputusan dari Allah Ta'ala qat'iyah, tidak bisa dihapus. Dia pasti. Sehingga ketika kita menuduh misalkan auzubillah ya Sayyidina Abu Bakar merebut kekuasaan misalkan, merebut jabatan khalifah, naudzubillah min dzalik, tidak mungkin. Kalau menuduh beliau dengan tidak baik, misal kalimat-kalimat yang tidak layak, itu seolah-olah kita merasa benar. Maka siapa lagi orang di dunia ini yang lebih baik dari beliau? Kalau toh orang yang disertai oleh Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala bersamanya selalu bisa melakukan hal yang zalim misalkan, siapa lagi yang lebih baik dari beliau? Adakah seorang sahabat yang dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala seperti Sayyidina Abu Bakar? Bahkan oleh lisan Rasulullah dikatakan As-Siddiq. As-Siddiq ini. Mengenai As-Siddiq ini Allah Ta'ala berfirman, ini dikutip oleh Hadrat Masih Maud As-Salam bahwa faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Mereka itulah orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka mulai dari minan nabiyyin ya, yaitu dari kalangan nabi, as-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Hadrat Masih Maud As-Salam menyebutkan setelah para nabi, as-siddiq ini yang disebutkan. Oleh karena itu, ketika Abu Bakar mendapat maqam as-siddiq, maka siapa lagi yang lebih baik dari beliau? Oke, baik. Sangat panjang sekali dan jelas jawaban yang telah diuraikan oleh Hazrat Masih Maud menjawab tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap 3 orang khalifah Khulafaur Rasyidin ya Pak ya. Selain tuduhan terhadap 3 khalifah ini, apakah ada lagi yang dibahas atau yang dijawab oleh Hazrat Masih Maud di bagian Sirul Khilafah ini? Bagian kedua ini. Ya. Di bagian ini pun beliau melakukan pembelaan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Apa sebabnya beliau melakukan pembelaan ini? Karena sebagian dari kalangan yang menamakan diri mereka itu pencinta Ahlul Bait, ya tidak semuanya, ada yang menyayangkan sikap Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang beliau tidak memperlihatkan, seharusnya itu hak beliau. Jadi seolah-olah dalam pandangan mereka itu bahwa Sayyidina Ali bertaqiyah. Taqiyah itu artinya adalah ya tahu itu salah ya, tapi dia ikuti terus ya sampai ya, hal yang benar pun ditutupi, yang sebenarnya ditutupi. Nah, dalam hal ini Hadrat Masih Maud menjawab bahwa saya memiliki pengalaman rohani dengan berjumpa dengan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah orang yang bertakwa ya, orang yang betul-betul ya, orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang yang istiqamah, yang penuh dengan wibawa, penuh dengan kemuliaan. Adalah hal yang mustahil beliau melakukan hal itu. Beliau melaksanakan sholat di belakang Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu ta'ala anhum itu semata-mata karena keimanan beliau yang sebenarnya, bukan karena beliau menyembunyikan sesuatu. Nah, ini beliau katakan bahwa tidak mungkin. Sebab apa? Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana.
Ya, Muhammad adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang menyertai beliau itu orang-orang yang tegas, ya, yang berani dalam menghadapi orang-orang kufar. Ruhama'u bainahum. Mereka saling berkasih sayang di antara sesama mereka. Ya. Tarahum ruk'an sujada. Engkau melihat mereka itu ruku dan sujud. Untuk apa? Ya betaguna. Ya, fadla minallahi wa ridwana. Mereka mencari fadl, karunia dari Allah Ta'ala, wa ridwana, dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa cara mereka itu adalah mencari ridha Allah Ta'ala, ya, kemudian mereka betul-betul untuk mencari keutamaan, ya, karunia dari Allah Ta'ala, bukan untuk yang lain, maka bagaimana mungkin orang yang seperti ini bisa dikatakan orang yang bertaqiyah, ya, menyembunyikan keimanannya atau menyembunyikan yang sebenarnya? Tidak sama sekali. Justru Allah Ta'ala dalam Al-Quran begitu banyaknya bahwa janganlah menyembunyikan kebenaran padahal kalian tahu, ya kan? Beliau tidak mungkin melakukan hal yang ini, tidak seperti yang dituduhkan itu. Jadi dalam hal ini luar biasa pembelaan dari Hadrat Masih Maud SAW kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya Hadrat Masih Maud menjawab dengan meninggikan status Hadrat Ali, memuji ketinggian status Hadrat Ali, dan mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang yang memiliki status seperti ini, derajat seperti ini, malah bertakiyah seperti apa ya? Iya, tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Bahkan beliau kutip ayat juga bahwa para sahabat itu sebetulnya mereka sudah fa'alzamahum kalimat taqwa. Mereka itu diwajibkan dengan kalimat-kalimat takwa, ya. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Mereka itu orang yang paling betul-betul bertakwa dan orang yang paling layak, ya, yang ahli dalam ketakwaan itu. Orang yang ahli dalam bertakwa apakah akan bertakiyah? Tidak mungkin. Ya. Oke, baik, itu bagian yang kedua, yakni mengenai sirul khilafah, ya Pak ya. Lalu kata Bapak tadi bagian selanjutnya adalah bagian di mana Hadrat Masih Maud menjelaskan tentang kemahdian. Ini apa-apa saja ya poin-poin yang beliau jelaskan di sini? Bisa Bapak jelaskan? Ya, mengenai kemahdian, beliau jelaskan bahwa permasalahan kemahdian itu permasalahan yang luar biasa. Beliau jelaskan di sana adalah kalimat Al-Mahdi itu. Beliau jelaskan kenapa disebut Al-Mahdi. Al-Mahdi ini isyarat, ya. Al-Mahdi secara bahasa artinya orang yang diberikan petunjuk. Nah, dalam bagian ini beliau sebutkan, ya, bahwa seseorang itu dikatakan mendapatkan petunjuk itu setelah adanya orang-orang yang fasik, orang-orang yang kufur, banyak kesesatan merajalela. Sehingga apa? Sehingga dia dikatakan sebagai orang yang mendapatkan petunjuk, Al-Mahdi itu. Jadi ketika orang itu hadir sebagai Al-Mahdi, berarti ada yang harus dilakukan oleh dia, yaitu akan memberikan petunjuk kepada orang-orang di saat kegelapan merajalela. Ya. Jadi ketika kejahatan, kerusakan, baik dari segi dunia maupun agama, sudah hancur, sudah rusak, barulah muncul Al-Mahdi itu. Jadi tidak mungkin Al-Mahdi itu muncul tiba-tiba sementara orang itu dalam kondisi baik-baik saja. Dan di sana beliau jelaskan, dan ada hal yang tidak mungkin bahwa Al-Mahdi itu akan muncul dari Makkah atau Madinah. Apa alasannya? Makkah dan Madinah itu negeri yang terjaga daripada kesesatan. Bagaimana mungkin Al-Mahdi akan lahir di tempat orang-orang yang betul-betul terjaga keimanannya? Oleh karena itu Al-Mahdi akan hadir dari tempat di mana banyak kesesatan di dalamnya, sehingga dia bisa memberikan petunjuk. Kalau orang semuanya baik seperti di Makkah dan Madinah, apa yang bisa diberikan petunjuk? Nah, itu penjelasan dari beliau tentang Al-Mahdi itu. Oleh karena itu, mengenai Al-Mahdi ini, kalau kita mengatakan bahwa dari mana dia berasal, ya seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa Al-Mahdi itu akan muncul, ya, akan muncul di saat dunia dalam kondisi gelap. Tidak mungkin dalam kondisi terang. Oke. Artinya Bapak menyinggung kedatangan seorang Al-Mahdi itu adalah ketika kondisi di muka bumi pun banyak kekufuran, banyak kefasikan. Dan untuk itulah seorang Al-Mahdi yang secara artinya adalah orang yang diberi petunjuk, lalu kemudian tugasnya adalah memberi petunjuk, mengubah kekufuran dan kefasikan itu kembali kepada jalan yang benar. Seperti itu kurang lebih. Iya. Oke. Lalu apalagi yang dibahas dalam bab ketiganya?
Dalam buku itu juga, dalam buku Sirul Khilafah ini pun dijelaskan mengapa sampai disebut Al-Mahdi, untuk apa Al-Mahdi itu. Al-Mahdi, ya, beliau jelaskan Al-Mahdi itu untuk kalangan kaum mukminin, orang Islam, kalangan ad-dakhiliyin, ya, untuk urusan dalam internal Islam. Kemudian beliau katakan Al-Mahdi itu Al-Mahdi juga adalah Al-Masih, ya. Dikatakan Al-Masih itu disebabkan karena beliau harus mengingatkan orang-orang Nasrani, ya. Jadi sebelum ini pun beliau jelaskan bahwa, ya, yang disebut Al-Masih itu adalah orang yang memperbaiki orang Nasrani, mengingatkan mereka tentang tauhid ini, ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala, karena kaum Nasrani mereka telah jauh, ya. Jadi secara internal dan eksternal. Jadi gelar Al-Mahdi itu untuk internal umat Islam, Al-Masih itu untuk eksternal. Jadi untuk keluar, pembelaan kepada tauhid, ya, supaya tauhid itu terjaga, yang untuk mengingatkan mereka, mengatakan bahwa Tuhan itu tiga, ya, itu Al-Masih, ya, dan untuk meluruskan mereka ini. Nah, terkait dengan ini beliau katakan hanya di sana harus diselesaikan, yaitu masalah Nabi Isa alaihissalam, ya, karena kalau sebagaimana kita ketahui, la mahdiya illa Isa, tidak ada kemahdian, tidak ada Al-Mahdi kecuali Isa bin Maryam. Artinya satu orang dengan dua gelar, satu Al-Masih dan juga Al-Mahdi juga. Nah, ini permasalahannya. Jadi kalau untuk menjelaskan permasalahan ini, satu jalan tengahnya adalah bahwa wujud yang dijanjikan, yaitu Isa Al-Masih, itu adalah wujud lain, bukan wujud yang dulu. Karena wujud yang akan datang ini, ya, akan datang ini dari kalangan umat Islam sendiri, yang wa'adallahu alladzina amanu, ya, minkum, Allah berjanji kepada orang yang beriman, minkum, dari antara kalian. Beliau jelaskan bahwa yang berhubungan dengan keimanan itu tidak akan terlepas dengan kenabian. Karena awal kenabian itu, awal keimanan itu kenabian. Oleh karena itu, kalimat wa'adallahu alladzina amanu, beriman. Dan satu-satunya figur yang dijanjikan, ya, sesudah Rasulullah SAW itu Nabi Isa alaihissalam. Dan oleh karena Nabi Isa alaihissalam sudah wafat, maka yang dimaksudkan adalah orang lain, figur lain, bukan figur Nabi Isa yang dulu. Dalam hal ini, Al-Mahdi yang dijanjikan itu adalah dari kalangan umat Islam sendiri, Al-Masih yang dijanjikan itu adalah dari kalangan umat Islam sendiri. Artinya di sini juga beliau menyebutkan bahwa sosok yang ditunggu-tunggu sebagai Al-Mahdi dan Al-Masih itu adalah beliau diri sendiri. Ya, di dalam buku itu pun beliau terangkan bahwa sesungguhnya sosok yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam itu adalah aku sendiri. Dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memanggil beliau dengan Al-Mahdi dan juga Al-Masih. Dan lebih dari itu beliau satu kalimat yang beliau sampaikan bahwa Allah beritahukan bahwa aku dari Farsi, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, yang dimuat dalam kitab At-Taisir, beliau sebutkan At-Taisir situ bahwa man aslama min Faris, siapa yang jadi muslim dari kalangan Faris, fahuwa Quraisyun, maka dia adalah orang Quraisy. Oleh karenanya beliau dengan kurnia Allah Ta'ala dari kalangan Salman Al-Farisi dari bangsa Farsi, dan pengakuan dari Rasulullah SAW adalah beliau adalah orang dianggap Quraisy karena hadis tadi. Masya Allah. Oke, baik. Jazakumullah pada Bapak Maulana Ridwan Buton yang telah menjelaskan kurang lebih menjelaskan apa-apa saja yang telah ditulis oleh Hazrat Masih Maud SAW dalam buku beliau Sirul Khilafah ini. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan bisa sangat bermanfaat, menambah wawasan kerohanian kita tentunya. Insyaallah, amin. Khususnya bagi kita para Ahmadi. Amin. Baik. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Sirul Khilafah, buku yang keempat dalam jilid ke-8 Ruhani Hazain. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bisa semakin memperdalam kecintaan kita kepada Hazrat Masih Maud, dan juga lagi-lagi semakin menguatkan niat kita untuk semakin banyak menggali buku-buku karangan Hazrat Masih Maud SAW. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas pada hari ini mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.